merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku.
Hari ini saudaraku kita masuk dalam sebuah seri firman Tuhan yang baru. By the way, welcome June ya saudaraku. Kita sudah masuk di bulan Juni. Kita akan masuk dalam sebuah seri firman Tuhan yang baru yang berjudul Kasih Mula-Mula. First Love. Dan di bagian yang pertama ini saya akan menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang saya percaya actually ini justru reminder buat setiap kita. Tune up your love. Tune up your love. Ternyata kasihmu perlu di tune up. Pastor, apa itu tune up? Saya rasa bagi penggemar otomotif kata tune up udah enggak asing ya. Ini perkataan yang familiar. Pasti saudara pernah mendengar kata tune up. Secara berkala saudaraku, mobil itu harus di tune up. Apa itu tune up? Perawatan berkala secara menyeluruh Pak. Bahkan dilakukan apa saudaraku? Penyesuaian ulang terhadap komponen-komponen mesin. Tujuannya adalah supaya mesin kendaraan saudara itu lebih optimal. Sebagian dari saudara mungkin bertanya, Pastor kalau kayak gitu, kenapa kendaraan harus di-tune up? Fungsi manfaatnya apa saja gitu kan ya Pak ya. Ngapain kalau enggak kan berkala berarti kita keluar biaya kan gitu kan. Terus kita dapat apa dari situ? Ternyata saudaraku ketika kendaraan ini di-tune up, performa mesinnya jadi lebih bagus. Karena dia lebih efisien, akhirnya dia hemat bahan bakar, saudara. Bukan hanya itu saja, saudaraku. Kalau sampai, karena dia sifatnya berkala, kalau sampai terjadi kerusakan yang kita nggak kelihatan, Pak. Itu dicegah supaya melebar gitu, nggak melebar gitu, Pak. Cepat ditangani, cepat diselesaikan, akhirnya nggak kemana-mana kayak gitu. Mesin nggak jadi lebih parah. Tujuan akhirnya ini Bapak Ibu, membuat ketika saudara berkendara itu dia memastikan kenyamanan dan keamanan saudara saat berkendara. Terus saya balik dong kalau gitu. Apa yang terjadi nih Pak? Kalau mesin nggak di-tune up kan gitu. Tadi kita tahu, oh oke, tune up tuh tujuannya itu. Terus sekarang kita juga harus tahu dong kalau tidak dilakukan. Apa yang terjadi gitu. Dalam jangka pendek Pak, it's still okay. Enggak apa-apa. Mobil saudara enggak di-tune up dalam jangka masih pendek, that's fine. Tapi kalau dalam jangka panjang Pak, tenaganya mesin jadi turun. Kalau sudah turun, Pastor kalau turun apa yang terjadi? Mobilnya loyo. Tadinya kalau diajak tarikan enak saudara, tarik gitu kan. Kalau saudara ngerayan mobil yang masih baru, wah itu galak gitu saudara. Tapi lama-kelamaan karena terus dipakai, kalau nggak di-tune up mesinnya dia loyo. Karena tidak efisien pembakarannya saudaraku, BBM-nya jadi boros. Bukan hanya itu saja saudara, karena mesinnya tidak efisien, akhirnya cepat panas. Kalau sudah panas Bu, apa yang terjadi? Senggol kiri kanan, mobil juga bisa mogok. Akhirnya kalau saudara teruskan, masih nggak pernah dirawat, nggak di maintenance, nggak di tune up, dia mogok. Lucunya saudara, saya menemukan hal yang perkara jasmani dengan perkara rohani itu paralel. Kalau saudara di bumi ini jasmani kita punya telinga untuk mendengar. Yang sepakat katakan amin. Tapi ternyata kita juga punya telinga roh. Mendengar perkara rohani Pak. Di roh kita punya yang namanya mata roh juga. Jasmani kita ada mata juga untuk melihat Bu.
Saya menemukan sangat banyak yang paralel. Ini sama. Mesin kendaraan kalau enggak di-tune up, mogok. Senggol kiri kanan, manusia ya bisa mogok loh. Kalau kasihnya enggak di-tune up, kasih itu enggak hilang dalam waktu semalam, Pak. Enggak. Yang ada sama seperti kendaraan. Kan dipakai terus, saudaraku. Dipakai terus, akhirnya kasih itu juga sama. Dia bisa luntur. Kalau kendaraan tadi loyo, Bu. Kalau manusia juga loh, bisa loyo loh. Lama-lama saudara masih belum tune up itu, kalau bensinnya kendaraan apa? Apa? Bahan bakarnya apa? Bensin tadi ya. Kalau manusia bahan bakarnya apa? Kasih. Coba aja saudara. Itu kalau enggak di tune up, lama-lama dia apa? Kalau orang Jawa bilang beleret, Pak. Dia beleret, mogok. Boleh enggak senggol kiri kanan lagi? Jangan ditunggu sampai mogok. Ayo, harus di tune up. What is your point, Pastor? Ini saudara. Banyak orang memahami bahwa yang namanya kendaraan, bahwa yang namanya mesin, saudara di rumah punya water heater? Saudara di rumah ada mungkin mesin cuci? Apakah menurut saudara selama 10 tahun dia bisa terus berjalan tanpa di maintenance? Enggak bisa. Water heater saudara, kalau saudara enggak bersihin tuh secara berkala, dia karatan akan bocor, saudara harus ganti baru. Tetapi kenapa susah buat manusia untuk menyadari, Pak, kita juga butuh maintenance. Bu, enggak bisa dibiarin jalan, apa orang Jawa bilang delucur. Delucur itu apa Bapak Ibu? Jalan terus tanpa enggak dikapak-kapain, enggak di maintenance, enggak dirawat, saudara. Terus saudara berpikir bahwa itu bisa bertahan selamanya. No, cannot. Enggak bisa. Hari ini sadari prinsip ini, Pak. Kasihmu harus di-tune up. Kasih dalam hidup kita ini, apinya harus dirawat. Kalau enggak dirawat, dia bisa padam. Enggak berhenti padam masalahnya, Bu. Kalau cuman padam ya sudah. Habis padam, dingin. Nah loh, ada di sini yang kasihnya mulai dingin. Ada yang masih ke gereja, tapi ke gereja kalau enggak dipaksa, kalau enggak disuruh enggak butuh. Ada di sini yang masih pelayanan, masih. Tapi kasihnya sudah jadi dingin. Enggak pelayanan cuman pelayanan karena kalau enggak pelayanan dicari sama koordinatornya enggak enak gitu. Karena sudah dingin. Kalau di istilah musik saudaraku, di sini kalau yang main gitar, yang bisa main gitar, saudara mungkin nggak harus gitar listrik, saudara gitar di rumah, gitar biasa. Saudara kenal istilah distem nggak? Distem itu diapain Pak? Sebelum gitar itu dipakai, saudara disetel dulu. Jadi biar nadanya bisa bagus gitu Pak. Tapi waktu berjalan tuh gitar kan dipakai. Apalagi kalau saudara pakai terus. Itu senar bisa kendor loh. Tahukah saudara apa yang terjadi ketika senar kendor? Senggol kiri kanan. Suaranya fales. Yang tadinya digenjreng merdu saudara, sekarang suaranya jadi fales. Suaranya jadi apa saudara? Gak enak gitu. Senggol kiri kanan, di sini suaramu masih merdu atau sudah fales?
Loh, bisa kelihatan loh manusia ya saudara. Kalau kasihnya nggak terpenuhi, Bapak Ibu yang punya anak, kalau anak kasihnya nggak terpenuhi, suaranya fales atau merdu. Nah, somber katanya saudara. Manusia itu sama. Apa yang terjadi di kehidupan jasmani kalau saudara aware ya, itu paralel saudaraku dengan kehidupan rohani. Sama seperti gitar yang perlu di stem, nanti dia suaranya merdu lagi. Tapi kalau enggak, dia kendor, sumbang. By the way, Bapak Ibu, ini berlaku di dalam prinsip pelayanan loh. Awal-awal saudara on fire sama Tuhan, suaranya merdu kan? Aduh Tuhan baik. Oh Tuhan hebat. Wah terima kasih Tuhan. Aduh pastor, kalau bukan Tuhan, apa saya ini pastor? Tapi kalau udah kendor, perhatiin suaranya. Tuhan lagi. Dikit-dikit Tuhan. Gak Tuhan. Sumbang tuh. Perlu diapakan? Di stem. Dirawat. Di tune up. Jadi saudara jangan pernah berpikir sekalinya saudara menyala rohnya, it's forever. Butuh perawatan. Harus dirawat. Emangnya hanya sekedar roh saudara? Kasih terhadap suami istri juga sama loh. Kenapa saudara menikah? Kan saking udah cintanya kan? Aduh tanpa kamu saya gak bisa hidup. Loh, bener kalau enggak saudara gak akan menikah. Saudara merasa kayak aduh setiap hari makan ingat kamu, mandi ingat kamu, tidur mimpi kamu. Loh amin katanya. Kebayang gak saudara? Sampai akhirnya saudara nikah. Coba lihat pandang suami pasangan saudara di samping istri, di samping saudara. Orang yang sama, yang hari ini saudara ngerasa pernah saudara sangat cintai. Hanya karena kalau kasih itu enggak disetem Bu. Kalau dulu kan bumbunya banyak. Tiap hari, aduh kamu kok cantik sekali hari ini. Wah, bunganya keluar satu saudara. Aduh terima kasih loh. Wah kamu kok pinter masak. Ting keluar 2. Kalau bunganya keluar banyak saudaraku, dia sudah jadi garden, saudara petik 1, petik 2 enggak berasa. Tapi kalau saudara enggak pernah rawat itu taman, dia sudah layu saudaraku, dia sudah hilang. Kerasa loh Bapak Ibu, ditarik sedikit aja. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Pastor, apa poin pastor dengan menyampaikan firman hari ini? Saya percaya firman hari ini menjadi pengingat. Ayo kobarkan kembali api kasih mula-mula. Jangan kendor. Harus dengan sengaja dirawat. Harus dengan sengaja di-tune up. KKR 10 hari seperti kemarin itu salah satu cara tune up. Lah tapi gimana pastor KKR-nya cuma setahun sekali. Kalau nunggu setahun sekali, ada di sini yang tune up mesinnya setahun sekali? Halo? Mobilnya cuma dirawat setahun sekali? Bobrok loh itu. Enggak bisa. Come on. Api di atas mezbah harus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tune up lagi kasihnya. Yang jadi pertanyaan saya gini saudara. Kalau hari ini saudara sudah kerasa. Pastor,
How do I know? Gimana caranya saya tahu kalau kasih saya udah perlu di-tune up? Kelihatan kok saudara. Kelihatan. Kalau yang tadinya kemana-mana gandengan. Sekarang mau dipegang aja. Kelihatan. Gak susah. Gak susah. Kalau yang tadinya saudaraku semangat, tadinya rasanya wah all out, on fire. Kelihatan. Tiba-tiba yang setiap minggu kelihatan mulai 2 minggu sekali. Lama-lama sebulan sekali Pak. Lama-lama nongolnya cuman Paskah sama Natal. Loh kelihatan, apanya sih yang gak kelihatan? So easy to see. Pertanyaannya cuma satu, kalau sudah kelihatan, diapain? Banyak orang Kristen ngomong sama saya gini, ya saya juga gak tahu Pastor. Mau diapain ya? Ya gak saya apa-apain. Gak diapa-apain dalam jangka panjang, and then saudara tanya sama saya, Pastor kok sekarang males ke gereja, kenapa ya? Pastor kok sekarang gak ada keinginan ya berdoa ya Pastor? Aduh Pastor, sekarang kenapa ya? Lihat wajah pasangan tuh enek. How? Bagaimana saudara bisa bertanya? Kalau nggak pernah di-tune up, kalau nggak pernah dirawat, ya sudah tadi tuh mesinnya nggak optimal. Sadari dan ketahui itu saudaraku. Itu sebabnya hari ini ambil keputusan. Rawat kasih dalam hidupmu. Rawat baik-baik. Kenapa? Ini pesan Tuhan saudara. Rencana Tuhan dalam hidupmu belum selesai. Masih ada rencana Tuhan yang besar. Tuhan belum selesai atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Perjalananmu masih panjang. Tuhan mau pakai kau besar. Visinya besar. Untuk visi yang besar, butuh tenaga mesin yang kuat. Gak bisa dengan mesin yang loyo. Mesin yang loyo berhenti, mogok di tengah jalan. Hari ini, rawat kembali mesinmu. Karena saudaraku itulah yang terjadi di gereja Efesus. Saya ajak yuk kita buka yuk. Kita lihat ya, Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Boleh enggak kali ini saya bacanya versi bahasa Indonesia masa kini boleh ya Bapak Ibu? It helps you. Just easier aja, lebih mudah aja karena bahasanya sehari-hari. Kepada malaikat jemaat di Efesus, tulislah begini. Inilah pesan dari Dia yang memegang ketujuh bintang pada tangan kanannya. Dan berjalan di antara ketujuh kaki lampu emas. Lampu emas itu kaki Dian, saudara. Aku tahu apa yang kalian perbuat. Ini pujian, saudara. Kalian bekerja keras. Kalian tabah sekali. Kalau ada di antara saudara di tempat ini yang ini kondisimu, saya acungin jempol saudara. Engkau berjuang mati-matian dalam kehidupanmu. Engkau jalani itu dengan setia. Aku tahu bahwa kalian tidak memberi hati kepada orang jahat. Dan orang-orang yang mengaku dirinya rasul padahal bukan. Apa yang dimaksud di sini? Pengajaran sesat. Sudah kalian uji dan kalian dapati mereka adalah pembohong. Kalian sabar dan kalian menderita karena aku. Berarti hebat ya saudaraku. Dan kalian tidak putus asa. Nah ini sekarang mulai muncul. Tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya aku mencela engkau. Kalau di dalam bahasa masa kini, Indonesia masa kini, ini keberatanku terhadap kamu. Kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Dari yang ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 ngomong kamu sudah tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Sebab itu, nah ternyata saudara ketika kita sudah tidak mempertahankan kasihnya optimal, apa yang terjadi? Ingatlah betapa jauh kalian sudah
jatuh. Satu poin ini loh saudara. If you do not maintain your love, ayat 5 ngomong, betapa jauh kalian sudah jatuh. Jangan berpikir, oh it's okay, cuman kayak gitu doang pastor. Cuman males aja kok ke gereja. Cuman gak ada keinginan aja pastor untuk komsel. Sekarang rasanya udah gak intuit. Udah sibuk. Udah gak usah fanatik lah. Gak apa-apa, itu cuman hal biasa kok pastor. Ayat ini gak ngomong gitu tuh saudara. Bahkan ayat ini ngomong, bertobatlah dari dosa-dosamu. Dosa apa? Hanya kasihnya gak seperti semula loh. Saya tarik ya saudaraku, supaya saudara bisa benar-benar memahami nih. How urgent it is gitu. Yang kita pikir, oh cuman. Tapi ayat ini ngomong, ternyata dosa itu bukan hanya membunuh loh saudara. Sorry. Ada banyak di antara kita yang berpikir gini, pastor yang penting kan saya nggak membunuh. Pastor yang penting kan saya nggak merugikan orang. Pastor yang penting saya nggak bohong. Pastor saya nggak berzina. Lihat saudara, bertobatlah dari dosa-dosamu. Lakukan apa yang kalian lakukan semula. Ini keras loh ayatnya saudara. Jangan berpikir yang namanya dosa Pak hanya sekedar kita berzina, kita apa. No. Ayat ini ngomong, kalau tidak aku akan datang kepadamu dan mengambil dalam bahasa Indonesia biasanya ya saudaraku, kaki Dian itu dari tempatnya. Ini ngeri ayatnya saudara. It is a warning loh. Kalau ada di antara saudara hari-hari ini, api kasihmu mulai padam. Don't take it for granted ya. Jangan saudara berpikir, it's okay, wajar lah pastor, saya di gereja ngantuk. Kayaknya gereja paling enak buat tidur. Wajar lah pastor, udahlah jadi orang Kristen, ya pokoknya yang penting saya udah ke gereja kok, udah beres perkara. Atau nanti kalau ibadah berjalan ya saudara gini terus. Padahal gak bawa jam. Kenapa? Butuh waktu loh saudara untuk rohmu diisi. Halo, yang sepakat katakan amin. Bahkan handphone aja gak bisa selesai di charge 5 menit. Butuh waktu. Nah hari ini boleh gak saudara? Saya bawa saudara lihat dulu yuk seperti apa Efesus. Boleh gak? Boleh ya. Pahami dulu Efesus saudaraku, siapa Efesus, apa Efesus. Efesus saudara tidak tercantum di dalam ayat ini, tapi nanti kalau saudara pelajari dalam sejarah. Jadi kalau saudara mau sungguh-sungguh mempelajari Alkitab, sebenarnya penting ada dokumen-dokumen yang ikut membantu untuk memahami gitu saudara. Enggak bisa hanya itu aja saudaraku, untuk saudara paham Efesus saudara memang ya harus cari. Apa itu, kota seperti apa Efesus. Efesus itu adalah salah satu kota penting yang ada di Asia Kecil Bapak Ibu. Asia Kecil itu kalau zaman kita sekarang Turki. Nah, ini adalah kota pelabuhan. Zaman dulu kalau saudara dengar kata kota pelabuhan artinya kota perdagangan. Orang nurunin barang, orang angkat barang di sana, orang nurunin barang sekalian perdagangan terjadi di sana. But at the same time, saudaraku, ini adalah kota politik. Ini kota di mana kekuasaan itu besar, saudara. Dan uniknya lagi, saudara, at the same time, ini adalah kota pusat penyembahan Dewi Artemis. Nanti satu kali, saudara, saya akan bahas kenapa saya menyebut Dewi Artemis di sini. Ini ada kaitan dengan ayat-ayat tertentu yang disampaikan, saudaraku, yang berkaitan dengan wanita. Nanti saudara suatu hari nanti kalau dibahas itu akan menarik sekali gitu saudara. Jadi kota ini adalah tempat penyembahan Dewi Artemis. Di kota ini saudaraku, ini kota yang cukup berpengaruh, kota yang cukup besar. Sampai-sampai saudara, Rasul Paulus itu pernah tinggal di kota ini 3 tahun. Nanti kalau saudara lihat di Kisah Rasul pasal 20 akan ketemu saudaraku. Rasul Paulus itu media mungkin bisa dimunculkan
Kisah Rasul pasalnya yang ke-20 ayat berapa ya? 19 mungkin ya. Coba aja dicek saudaraku. Ayatnya yang 31. Ayatnya yang ke-31. Bahkan saudaraku, Rasul Paulus itu dengan bersungguh-sungguh membangun jemaat di sana. Timotius pernah jadi gembala sidangnya. Ini adalah gereja, dikatakan di sini ya saudaraku, aku 3 tahun lamanya siang malam, tiada berhenti-hentinya menasihatkan kamu dengan mencucurkan air mata. Ini bagaimana Rasul Paulus menggambarkan awal mula dia memulai pekerjaan perintisan gereja di sana. Enggak gampang saudara, karena mereka adalah orang-orang penyembah dewa-dewa saudara. Sampai akhirnya mereka dibawa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di sana Timotius itu menjadi gembala sidang dari sebuah mega church. Efesus pernah menjadi home of a mega church saudaraku. Gereja besar di zaman itu. Bukan hanya itu, nanti kalau saudara balik ke belakang, Kisah Rasul pasal 19, maka saudara akan menemukan sebuah kisah yang terkenal, saudaraku. Pernah dengar nggak kisah sapu tangan Paulus menyembuhkan? Itu kisahnya saudara temukan, multimedia nanti boleh dicoba untuk dimunculkan. Kisah Rasul pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-12. Itu nanti saudara bisa menemukan bagaimana terjadi mujizat dan tanda yang luar biasa di Efesus ini. Pastor, buat apa Pastor jelasin semua informasi ini? This is my point, Pak. Fakta bahwa di zamannya Efesus ini, Pak, pernah menjadi pusat kegeraan yang besar. Fakta di zamannya pusat kegeraan ini berkembang begitu besarnya sampai menjadi mega church. Fakta yang ada bagaimana orang-orang yang tadinya sama sekali tidak mengenal Yesus dibawa melalui tanda dan mujizat yang ajaib. Itu terjadi di Efesus ini, saudaraku. Nah, saya tarik. Begitu hebatnya Efesus ini, sampai kita buka ya ayatnya, di Efesus pasalnya yang ke-1 ayat 15, Rasul Paulus itu memuji. Efesus 1 ayat 15 sampai 16. Karena itu setelah aku mendengar tentang apa saudaraku? Imanmu. Jadi Rasul Paulus itu muji. Aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Rasul Paulus itu memuji sekali terhadap jemaat di Efesus ini. Bukan hanya mereka orang yang solid, kuat saudara, di dalam ibadah mereka, kegerakan, tapi mereka juga bergerak di dalam kasih terhadap sesama. Ibaratnya kalau gereja kita KA pedulinya jalan gitu saudara. Ini luar biasa sekali. Ayat 16 ngomong seperti ini saudaraku. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Sampai mengena di hatinya Rasul Paulus, sampai di setiap kali Rasul Paulus berdoa, nama Efesus ini disebut. Berarti something dong, saudara. Ini something, ini gereja yang begitu luar biasa sekali, saudaraku, di Efesus. What is your point, Pastor? Momen Rasul Paulus menulis Efesus 1 ayat 16 ini, saudaraku, itu terjadi sekitar 60 sampai 62 Masehi. Jadi ini ditulis, surat ini ditulis ketika Rasul Paulus dalam penjara. Di dalam penjara itulah saudaraku dia menulis surat untuk menguatkan jemaat di Efesus. Berarti saudara kebayang gak? Dengan kondisinya seperti itu dia masih ingat Efesus betapa pentingnya, betapa berkesannya Efesus buat Rasul Paulus. Tapi sayangnya saudaraku, momen di mana Wahyu 2 ayat 1 sampai 5 tadi ditulis. Itu di tahun 95 Masehi, Pak. Selisih berapa tahun, saudaraku? 60, 62 Masehi sampai 95 Masehi. 30 years. 30 tahun. Selama 30 tahun ini, izinkan saya membandingkan ini, izinkan saya tarik saudaraku supaya saudara bisa memahami nih poin saya. In 30 years, dalam 30 tahun ini, apa yang terjadi sampai sebuah jemaat yang begitu dahsyat, solid, apinya menyala, dipuji imannya, dipuji kasihnya.
Sampai di keadaan di mana Tuhan ngomong, aku mencela kamu. Aku mencela kamu. Ternyata nggak butuh waktu lama Bapak Ibu. It only takes 30 years. Saya nggak tahu berapa lama saudara jadi orang Kristen. Kurang lebih dari 20 tahun lah saya menjadi gembala sidang, saudaraku. Sudah ternyata lumayan ya sudah. Sebentar lagi sudah hampir silver anniversary gitu saudaraku. Jadi sudah cukup lama ternyata saudara. Nah, in between ini dan ini saudara, what happened? Jemaat yang galak, jemaat yang on fire, yang solid, kasihnya menyala, apinya begitu luar biasa, sampai di titik tahun 95 Masehi ditegur. Bukan teguran biasa-biasa, kamu sudah terlalu dalam jatuhnya. What happened? Bapak Ibu, boleh sadari ini enggak? Karena kalau saudara enggak sadari ini ya, nanti kekristenan saudara itu seperti lari sprinter jarak pendek. Saudara hanya bertahan untuk jarak pendek. Tapi saya berdoa hari ini kalau saudara menyadari ini, larimu maraton. Sadari saudaraku bahwa di dalam pengikutan saudara, mengikut Yesus, kekristenanmu bukan hanya sekedar agama satu. It is a long journey. A long journey yang finish line-nya nanti ketika kita ketemu Bapak di surga. Oke ya, berarti saudaraku berapa banyak di sini yang berdoa umurnya panjang. Aminnya yang paling keras. Saya percaya di sini nggak ada yang berdoa umur pendek. Berarti kalau saudara berdoa umur panjang, di sini nggak ada yang terlalu tua, aminnya yang paling keras. Belum ada yang 120 tahun toh. Loh kan berdoa umur panjang katanya. Iya kan? Apa mau berdoa pendek dalam nama Yesus kan? Berarti kalau saudara berdoa seperti Musa 120 tahun. Senggol kiri kanan, masih muda Pak. Senggol kiri kanan lagi Bapak Ibu, perjalanan masih jauh. Oke, perhatikan ke depan saudara. Di dalam perjalanan itu, saudara bertemu dengan banyak orang di sekeliling saudara. Ada yang namanya potensi gesekan. Semakin besar kegerakan, kalau gerakannya saya pernah membagikan ini, kalau geraknya kenceng, gesekannya tambah kecil atau tambah banyak? Boleh nggak itu dipahami saudara? Dan potensi gesekan ini bisa menyebabkan kekecewaan. Betul atau betul? Bisa menyebabkan saudara tidak merasa cukup dihargai. Pastor, saya ini nggak minta apa-apa loh Pastor. Apa sesusah itu sih? Hanya sebuah kata penghargaan apa sesusah itu? Bisa nggak ada potensi kesalahpahaman? Sangat bisa. Bisa nggak ada orang-orang tertentu yang emang kalau ngomong nyolot aja saudara? Pernah ketemu nggak orang-orang begitu? Pernah. Jadi dia kalau diem cantik saudara. Jahat Pastor, jahat. Tapi sekalinya ngomong saudara, aduh itu duri bisa kemana-mana gitu saudara. Kan ada kan? Gak semua orang coba perhatikan kiri kanan depan belakang. Apakah bersayap saudara? Berarti gak semuanya malaikat. Boleh disadari ini enggak? Kalau saudara sadar itu, hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, tune up your love. Sadari bahwa yes, orang di kiri kananmu bisa mengecewakan. Sadari yes, orang yang di depanmu ini bisa mengecewakan. Loh, harus disadari. Jangan berpikir pendetamu malaikat. Masih manusia, masih nginjak tanah sudah. Bisa mengecewakan. Harus disadari gedung yang cantik ini, orang di dalamnya bisa mengecewakan. Be aware and be ready. Perjalanan masih panjang kan? Saudara berdoa umur panjang kan? Nanti kalau minta berhenti,
pensiunnya kan ke sana. Aduh capek, udah pastor saya capek aja, saya udah pastor. Loh kan katanya pensiunnya nanti di atas kan Pak. Berarti semuanya kalau kita paham hal ini ya, gear up yuk, get ready yuk, siapin. Semua perbekalan saudara siapin, amunisi saudara siapin satu persatu yang dibutuhkan untuk saudara bisa lari maraton. Karena kalau tidak sama, seperti jemaat di Efesus, mereka dahsyat, mereka hebat, mereka tidak kena. Tetapi sekalinya mereka mengizinkan saudaraku, ada hal-hal yang membuat mereka akhirnya kehilangan kasih mula-mula. Boleh nggak hari ini saya tarik lagi? Masih kuat Bapak Ibu? Masih kuat? Enggak kepanjangan firmannya? Saya tarik lagi ya. Yuk kita temukan ya. Based on apa yang Rasul Paulus katakan, apakah memang tiba-tiba kasihnya hilang atau ada tanda-tandanya? Kita lihat ya. Sudah ada tanda-tandanya. 1 Timotius yuk. Saudara harus ingat ya, tadi siapa Timotius? Gembala sidangnya Efesus, gereja di Efesus. Yuk. Kita buka 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 4. Rasul Paulus tuh udah ngomong sama Timotius. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, Rasul Paulus ngomong, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus. Kenapa? Apa yang ditemukan Paulus di sana, Saudara? Ini, garis bawahi. Menasehatkan supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan pengajaran lain. Dari sini ternyata kita tahu ya saudaraku. Masuk nih pengajaran sesat saudara. Masuk pengajaran-pengajaran yang unik gitu bahasa saya saudaraku. Atau ya kalau saudara mau agak keras ya pengajaran sesat tadi. Atau sibuk. Nah ini penyebab yang lain saudaraku. Dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, hanya menghasilkan persoalan. Apalagi saudara, bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Yuk kita breakdown satu-satu ya saudara. Hari ini, which is 4 itu, saya akan bagikan 4 saudara. Tapi Pak 4 ini masih terlalu kecil actually dari so many penyebab yang membuat kasih mula-mula bisa hilang saudara. Yang pertama, ayat tadi ngomong, saudaraku. Aku sudah meminta kamu untuk tinggal. Menasihatkan orang-orang agar mereka jangan mengajarkan pengajaran lain. Yang pertama, ternyata penyebab pertama yang membuat kasih mula-mula itu bisa hilang, saudaraku, adalah pengajaran salah. Pengajaran yang salah, pengajaran sesat. Jangan anggap remeh. Sekarang ini saya melihat pengajaran-pengajaran sesat ini banyak sekali loh saudaraku. Kalau saudara merasa saya terlalu keras dengan mengatakan pengajaran sesat, saya katakan pengajaran salah gitu aja. Ya sama aja toh. Itu bahaya loh saudaraku. Boleh enggak hari ini saya mengatakan kepada saudara ini, saya kasih landasan dulu ya. Tidak semua yang mengatasnamakan Yesus berasal dari Yesus. Saya ulang boleh? Tidak semua yang mengatasnamakan Yesus berasal dari Yesus. Saya banyak menemukan pengajaran-pengajaran yang dibungkusnya keren, tapi menyesatkan loh Bapak Ibu. Saya rasa kalau iblis datang kepada saudara dengan 100% kebohongan pasti ditolak lah ya. Pasti ditolak dong. Kalau saudara takut Tuhan apa pasti ditolak. Bagaimana kalau saya kasih 95% kebenaran, hanya 5% kebohongan. 5% kebohongannya saya balut dengan humanisme. How? Kalau saya langsung ngomong sama saudara, bukan hanya Yesus jalan keselamatan, kebanyakan orang Kristen pasti nentang. Langsung saudaraku, oh enggak. Yesus itu satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Tapi bagaimana kalau saya ngomong gini? Masa sih orang sebaik itu loh
hanya gara-gara dia nggak terima Yesus. Kayaknya Tuhanku nggak sejahat itu deh. Bagaimana saudara? Itu sudah dibalut dengan humanisme. Dan somehow buat saudara ini orang emang baik banget. Daripada tuh orang Kristen, tapi kayak gitu. Ditambah kan? But then, firman Tuhan ngomong. Kita buka aja yuk. Ya, ini sudah dibuka. Terima kasih multimedia. Kata Yesus kepadanya. Yang ngomong siapa saudara? Yang ngomong siapa? Pendeta lain? Bukan. Rasul? Yang ngomong siapa? Oke, habis perkara. Yesus yang ngomong. Atasan paling tinggi ya. Oke, atasan paling tinggi ngomong apa? Sama-sama dengan suara keras 2, 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui, kalau mau debat nanti kalau ketemu Yesus. Ini atasan paling tinggi udah ngomong. Gitu. Unless saudara bilang sama saya, Alkitab itu hanya pilihan, Pastor. Alkitab itu bukan panduan yang harus kita pegang utuh. Dan Alkitabnya diiris. Itu sebabnya saya mengatakan kepada saudara, be very careful. Enggak penting yang bilang pendeta siapa. Bahkan maafkan saya ya saudaraku, kalau saya mengatakan sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan, be very careful. Itu sebabnya saya mengajarkan di gereja ini saudaraku diajarkan baca Alkitab. Saudara harus tahu kebenaran firman ngomong apa. Jangan nanti adu kusir, debat kusir. What for? Balikin aja, atasan paling atas bilang apa? Udah selesai. Gitu. Enggak perlu debat kusir, pendeta A bilang, oh pendeta A gelarnya ini. Itu si pendeta itu gelarnya apa? Enggak usah debat begitu. Balikin aja Alkitabnya ngomong apa? Habis perkara. Kalau enggak hati-hati ya saudaraku, Kisah Rasul 1 ayat 8, yuk kita tarik. Saya balikkan ke firman aja ya saudara, saya enggak usah main yang lain-lain. Tetapi ini yang ngomong siapa saudara? Siapa? Rasul? Kita baru aja belajar kemarin ini. Yesus ngomong sebelum apa? Sebelum terangkat. Berarti pesan penting enggak? Oke, kalau orang mau pergi, dia ninggalin pesan, berarti pesan terakhir itu penting enggak? Sebelum Yesus terangkat, dia ninggalin pesan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti urusan Roh Kudus gak usah diperdebatkan ya saudara. Bisa saudaraku? Ayat ini sudah ngomong. Yesus dengan jelas ngomong, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun. In case saudara mendapatkan pengajaran yang mengatakan itu ayat kan cuma buat para rasul. Ya berarti semua ayat di dalam Alkitab tidak berlaku untuk saudara. Loh iya, itu ayat buat bangsa Israel, itu ayat buat si A, itu ayat buat si B. Berarti gak ada yang berlaku buat saudara. Tapi ayat ini ngomong, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang sepakat aminnya yang paling keras. Amanat agung tidak hanya ditujukan untuk para rasul, untuk pendeta. Kalau bagian depan untuk saudara, yang belakang jangan curang dong, dipotong. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras lagi. Kadang orang Kristen tuh curang loh. Yang bagusnya diambil, yang gak enak dibuang. Kalau yang atas untuk saudara, yang bawah juga untuk saudara. Aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Hati-hati dengan pengajaran sesat. Itu sebabnya boleh gak saya ngomong, yuk tertanam dalam gereja lokal yang sehat.
Oh, dengan keras. Pastor, apakah karena keluarga Allah adalah gereja? Of course. Susah-susah, saudara. Of course. Tetapi ada alasan, saudaraku. Hanya 2 instansi, institusi yang didirikan oleh Tuhan. Keluarga dan gereja. For a reason. Tertanamlah pada gereja lokal yang sehat. Seperti apa gereja lokal yang sehat, Pastor? Di dalam gereja itu diajarkan kebenaran firman. Biblical. Gereja itu memegang Alkitab, saudaraku. Mempercayai Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran. Amin yang paling keras. Bukan hanya sekedar experience. Oh ini loh yang saya alami. Oh itu loh yang saya alami. Kalau pendetanya ngalami sesuatu harus dicocokin sama Alkitab. Biblical base. Yang kedua, mengajarkan pengajaran Alkitab yang seimbang. Apakah nggak boleh di zoom in, Pastor? Boleh. But be very careful. Kalau sepanjang tahun saudara zoom in terus itu, saya tanya boleh nggak Bapak Ibu? Kita diajarkan kalau makan misalkan ya, bagus nggak makan nasi? Tapi kalau setahun penuh makannya cuma nasi terus, apa yang terjadi? Bagus nggak makan buah? Nanti semua itu sebabnya kita dikenal saudaraku, 4 sehat, 5 sempurna. Saya akan mengatakan buah bagus, sayur bagus, protein bagus, tempe bagus, tahu bagus. Tapi kalau saudara terus zoom in terus, saudara mendalami betapa enaknya tahu saudaraku. Lalu saudara sepanjang tahun gak makan selain tahu. Saya berdoa saudaraku, terima pengajaran yang seimbang. Satu demi satu, sayur gak enak, gak selalu yang diajarkan enak. Telan, sayur sehat kok. Gak selalu saudara mungkin suka makanan-makanan tertentu, tapi belajar untuk dimakan. Kenapa? Karena itu balance. Itu akan membawa saudara pada suatu kepenuhan. Jadi saudara itu dapat semua gitu saudaraku. Dan saudara paham gitu. Gak hanya sekedar zoom in a certain area aja yang akhirnya kalau gak hati-hati bisa jatuh gitu saudara. Bisa sesat gitu balik-baliknya lagi. Apalagi saudara, di dalam gereja itu harus ada saudara dibawa yang namanya bertumbuh secara rohani. Yang sepakat katakan amin lagi. Kalau saudara gak bertumbuh lah terus gimana? Harus. Bertumbuh itu adalah hal yang normal Tuhan berikan dalam hidup saudara. Hanya bisa bertumbuh kalau saudara ikuti kan. Di gereja kita itulah yang saudara kenal dengan SPR. Apa itu SPR? Skema perjalanan rohani. Dimulai dari apa? Terima Yesus. Ini bisa kebaca gak saudara? Kecil sekali ya. Ini jadwal SOM saudaraku. Kapan ya? Bisa terlihat dengan jelaskah dari belakang? Nanti kalau nggak bisa terlihat, saudaraku tanya ke ICM Info Center. Satu persatu saudara dibawa. Dari terima Yesus, saudara dibaptis. Setelah dibaptis, saudara harus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman, SOM. Saudara harus masuk di dalam keluarga rohani, komsel. Buat saudara yang masih membawa ya luka masa lalu, apa di gereja kita ada yang namanya encounter. Dibantu untuk saudara berkemenangan. Kadangkala saudaraku kalau yang masa lalu itu nggak dilepas, saudara tuh masih ada selubung. Jadi kalau dengar firman, kata Alkitab loh ya ini ya. Kalau baca apalagi yang perjanjian lama, ngantuk. Saudara. Loh kata Alkitab loh, itu ada ayatnya saudara. Ngantuk gitu. Nah jadi selubung itu harus dibuka. Gimana selubung itu dibuka? Cari deh saudaraku, kemarin baru aja diajarkan soalnya gitu saudara. Nanti maju lagi, saudara diajarkan ISBC. Gak jadi orang Kristen gampangan. Jadi orang Kristen yang tangguh. Jadi orang Kristen yang bisa bertahan sampai akhir. Satu persatu dibawa, akhirnya senggol kiri kanan. Saudara bisa jadi pemimpin.
Aminnya yang paling keras. Senggol kiri kanan, saudara bisa jadi pemimpin. Everyone can be a leader. Semua orang bisa jadi pemimpin. Harus jadi pemimpin. Nggak boleh jadi Kristen biasa-biasa. Harus bertumbuh, harus naik level. Terus dibawa naik. Dari situ saudara belajar untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, aminnya yang paling keras lagi. Setelah itu saudaraku membentuk keluarga rohani baru. Kelompok sel. Bukan hanya saudara diberkati jadi berkat. Lah curang dong kalau diberkati terus. Kisah di dunia ini ya saudaraku yang hanya mau diberkati terus tapi nggak mau jadi berkat itu laut mati. Senggol kiri kanan, siapa yang mau jadi laut mati? Loh iya karena dia nerima terus saudara. Dia nggak nyalurin. Karena dia terima terus, dia nggak nyalurin. Kadar garamnya terlalu tinggi. Dia nggak bisa jadi tempat orang hidup. Karena terima terus. Kita tuh harus gini, at the same time gini. Diberkati untuk jadi berkat. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Di poin yang pertama ini saya tambahkan yang terakhir ya saudaraku. Bukan hanya sekedar hati-hati dengan pengajaran sesat. Hati-hati dengan scam sesat ya. Ini karena terlalu banyak penipuan jadi saya mengingatkan saudara nih. Be very careful as well dengan pengajaran-pengajaran keuangan yang pengen sukses secara instan. Be very careful. Hal-hal seperti menawarkan keuntungan berlipat-lipat dalam waktu cepat, saudara. Itu be very careful. Ujungnya tertipu aja, saudara. Hari-hari ini juga sangat banyak, saudaraku, saya nggak tahu apakah ada di antara saudara yang pernah mengalami telepon-telepon tertentu. Be careful ya, yang masih single ya. Telepon romantis, saudara. Loh, banyak yang kena, saudara. Banyak yang kena. Jadi pacar di luar negeri, ini itu dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya, masuk penjara, butuh uang untuk ini. Ini butuh uang tiket untuk bisa ketemu kamu. Itu real. So be very careful. Dengan scam-scam, penipuan-penipuan, be very careful juga saudaraku. Jangan jatuh mau yang all itu saudara. Judol. Judi online, pinjol, pokoknya all belakangnya itu sudah. Jangan yang cari instan seperti itu saudaraku. Be very careful, oke? Jadi yang pertama hati-hati dengan pengajaran sesat, pengajaran yang salah, termasuk juga dengan scam. Oke? Yang kedua, yuk saya bawa lagi, lanjut. Sibuk. Tadi 1 Timotius mengatakan sibuk. Kesibukan yang tidak ada putus-putusnya, saudara. Kasih mula-mula tidak selalu jatuh karena saudara berbuat dosa. Ini harus diperhatikan, saudaraku. Banyak orang berpikir, saya jatuh dosa, Pastor, karena kasih mulailah hilang karena saya jatuh dosa. Enggak always, saudaraku. Bisa karena kesibukan yang over. Berarti Pastor ngajar kami untuk kerja keras. Salah. Berarti pastor suruh kami enggak boleh melayani. Enggak boleh melayani yang over. Salah saudara. Perhatikan ini. Hanya karena Marta ditegur Yesus, Maria duduk dekat kaki Bapa, bukan berarti Tuhan Yesus enggak mengizinkan Marta melayani loh. Karena tahu porsinya itu penting. Yesus negur setelah Marta dengan semua kesibukannya deketin Yesus. Yesus, kamu enggak peduli ya? Aku sibuk sendirian. Jadi bukannya Yesus melarang Marta melayani loh. Enggak loh. Yesus mengingatkan Marta, Marta. Perkataannya ngomong apa sudah? Melayani itu bagus. Tapi yang utama jangan dilupakan. Persekutuan intimmu dengan Tuhan jangan ditinggalkan. Doamu jangan dilupakan. Bukan melayaninya yang enggak boleh. Bukan enggak boleh kerja keras, harus kerja keras. Bukan enggak boleh habis-habisan buat keluarga. Keluarga harus dirawat, saudara. Bukan enggak boleh fokus pada anak, boleh.
Tapi jangan lupakan yang utama. Harus diingatkan. Banyak orang sibuk. Tapi enggak produktif. Saya ulang, boleh Bapak Ibu? Sibuk tidak sama dengan produktif. Ada banyak tuh orang scrolling, tidur sampai begadang pagi. Online. Bilangnya apa? Capek. Wah, semalaman sibuk. Jadi mau bangun rasanya capek. Tidak ada waktu ke gereja. Sibuk tidak sama dengan produktif. Boleh saya tambah lagi di bawahnya Bapak Ibu? Tuhan tidak memanggil engkau untuk sibuk. Ini ada sebagian yang mau amin gini. Hah? Perhatikan perkataan saya ya. Tuhan memanggil engkau untuk berbuah lebat. So, belajar untuk put first thing first. Saya tahu saudara ini di sininya agak error nih. Hah? Tuhan gak panggil saya untuk sibuk, Pastor. Cari aja ayatnya. Tuhan memanggil engkau untuk berbuah lebat. Engkau harus tahu apa-apa yang kau lakukan itu sibuk yang tidak produktif. Sibuk yang membuat lelah dan tidak menghasilkan. Dan mana kesibukan yang menghasilkan buah. Itu yang harus diutamakan. 1 jamu bersama dengan Yesus membuat 23 jamu jadi efektif. Jangan yang 1 jam didiskon. Akhirnya saudara error. Sudah error, nggak bisa saudaraku kerja dengan produktif. Ini kata-kata penting ya saudara. Jangan salah ya, karena tidak semua yang diajarkan di dunia ini sesuai dengan Alkitab loh. Alkitab mengajarkan saudara untuk berbuah lebat. Jadi sortir kesibukan mana yang produktif dan kesibukan mana yang itu membuat saudara justru malah tidak berbuah. Tidak semua kesibukan itu baik. Oke? Jadi yang kedua saudaraku, hati-hati dengan kesibukan yang tidak ada hentinya. Karena ini trik tipu muslihat iblis bahkan di zaman bangsa Israel. Keluaran 5 yuk ayat 9. Keluaran 5 ayatnya yang ke-9 ngomong gini. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat. Sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Baik perkataan dusta saudaraku, nanti kalau saudara baca seluruh ayat ini maka saudara akan mendapati. Biar mereka enggak peduliin Tuhan. Tambahin aja terus pekerjaannya. Bikin mereka lupa, bikin mereka terikat pada pekerjaannya, supaya mereka jangan mempedulikan perkataan dusta dalam artian mempedulikan Tuhannya. Karena Firaun tahu kalau mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhannya, mereka kalah. Firaun kalah. Firaun takut, saudara. Kenapa, saudaraku? Kebangkitan orang-orang Kristen yang rohnya dibangkitkan itu dinanti alam semesta. Jangan lupa, saudara. Kalau saudara enggak hati-hati, pekerjaan terus ditambah berat, belum tentu itu produktif. Pastikan, saudaraku. Saudara mengerti dan tahu menempatkan prioritas, ditata ulang. First thing first, mana dulu? Di setting semuanya. Mana yang menghasilkan, mana yang enggak, mana yang hanya bikin capek, mana yang memang berbuah. Pilah dengan baik. Yang ketiga, yuk. Apa yang bisa membuat roh kita padam? Hidup yang tidak tertib. Tadi di 1 Timotius juga disampaikan tidak tertib, saudaraku. Apa itu arti tertib? Saya tarik dulu ya saudara, saya bacakan aja supaya saya enggak salah. Tertib itu hidup teratur. Hidup terarah, hidup yang dikelola dengan baik, hidup disiplin. Banyak orang jatuh saudaraku, bukan karena dosa, tapi karena enggak tertib ini. Kasihnya padam, kenapa? Enggak disiplin doa.
Banyak orang tuh benci kata disiplin, saudara. Boleh nggak saya bagikan sesuatu tentang kata disiplin yang membuat saudara termotivasi untuk berjuang? Disiplin itu anak tangga pada level yang lebih tinggi. Gak enak, tapi dia anak tangga untuk saudara dibawa naik. Itu sebabnya dalam hidup kita, bahkan kita itu mengenal yang namanya circadian rhythm. Ritme circadian. Itu sebabnya kenapa nggak baik bagi saudara untuk tidur begadang sampai larut malam. Tubuh kita ini punya ritme, saudara. Didesain dengan ritme. Tuhan yang saudara dan saya sembah, dia Tuhan atas keteraturan. Ada ayatnya, saudara. 1 Korintus yuk kita lihat. 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-33. Boleh dibantu multimedia? Nanti dimunculkan aja ya, nanti dimunculkan aja kalau butuh waktu saudaraku. Basically Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kacau. Dia Tuhan yang tertib. Gitu. Atur ritme doa. Dibuat ritmenya saudara, atur ritme puasa. Atur satu persatu ritme kerohanian saudara, atur ritme hidup. Itu sebabnya saudaraku bukan cuma yang rohani saja, kalau saudara nggak disiplin nggak bagus. Nggak disiplin makan kan juga nggak bagus loh. Makan sering terlambat apa yang terjadi? Perutnya sakit kan, pencernaannya kena. Sama, tubuh saudara didesain untuk disiplin. Tidur malam-malam, kenapa nggak bagus? Sampai pagi nggak bagus saudara. Itu sudah dikasih waktu sama Tuhan, itu waktunya saudara detox. Itu waktunya tubuh saudara itu memulihkan diri sendiri. Itu semua sudah diatur saudara, waktunya sama Tuhan. Ketidakdisiplinan itu bisa menyebabkan saudaraku kekacauan. Allah tidak menghendaki kekacauan. Dia Tuhan yang tertib. Jadi yang keempat, hidup tertib, hidup teratur, hidup disiplin. Belajar tertib baca firman boleh saudaraku. Jangan hari ini baca, besok, gak baca. Ingat lagi baca. Jangan saudara, tertib. Kalau saudara gak usah terlalu ambisius saudara. Sehari 10 pasal. Ya gak apa-apa sih kalau saudara memang bisa mempertahankan itu. Tapi saudara terus aja, setiap hari aja. Terus disiplin dulu. Dipertahankan terus. Itu nanti akan membuat hidup saudara itu ritmenya lebih seimbang saudara. Dan yang terakhir, yang keempat, yuk. Apa yang saya sebut sebagai spiritual numbness. Apa itu spiritual numbness? Mati rasa rohani. Mati rasa rohani. Masih melayani, tapi sudah tidak ada gregetnya. Masih ke gereja, tapi sudah rutinitas. Spiritual numbness, ini bahaya loh saudaraku. Wahyu tadi mengatakan, jangan dianggap ringan. Itu bahaya. Tahukah saudara penyebab spiritual numbness ini apa? Apa saudara? Sangat mengerikannya penyebabnya itu unthankfulness. Saudara. Kita lupa kebaikan Tuhan. Orang yang ingat kebaikan Tuhan, apinya pasti menyala. Momen ketika saudara ditolong Tuhan. Momen di mana saudara berjumpa encounter dengan Tuhan. Saudara merasakan kebaikan Tuhan. Kerasa enggak itu? Kayak you are just alive. Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Tapi waktu berlalu, sayangnya manusia itu gampang lupa Pak. Lupa pernah ditolong Tuhan. Ada satu wanita saudaraku. Dia pernah menuangkan minyak narwastu wangi itu. Kenapa? Karena dia sadar dia orang berdosa. Dia habis-habisan buat Tuhannya. Kenapa? Dia tahu seberapapun dia berusaha membalas, gak akan pernah kebalas. Hatinya dipenuhi ucapan syukur. Dan by the way saudaraku, thankfulness itu gak selalu ada di hati kita. Mazmur 103 ayat kedua, Daud memaksa dirinya sendiri. Pemain musik, worship leader, singer boleh maju ke depan.
Petugas perjamuan kudus boleh mempersiapkan diri. Hari ini kita mengadakan perjamuan kudus, saudaraku. Thankfulness gak selalu ada dengan sendirinya. Multimedia, Mazmur 103 ayatnya yang kedua boleh dimunculkan. Ini ayat, oke. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Menurut saudara, Daud ngomong kayak gini, ini nada yang muncul di situ apa, saudara? Nada perintah ya? Daud tuh ngomong sama dirinya sendiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Momen di mana saudara kehilangan api itu ya saudaraku. Kayak saudara tuh ngerasa kayak udah gak ada lagi niat untuk ke gereja. Gak ada lagi niat untuk saudara itu berdoa gitu. Ingatkan ini sama diri saudara sendiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan pernah lupakan segala kebaikannya. Berapa banyak dari saudara yang mau dalam kehidupan saudara. Kasihnya, kasih mula-mulanya kembali dibangkitkan. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Dia yang terbaik buat setiap kita, amin. Sekali lagi, tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Kasih setiamu ya Tuhan, lingkupi hati ini, tak beralas-balas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku bernyanyi senang. Yesus penebus yang terang, tuntun di setiap langkahku. Yesus Engkaulah yang terbaik bagiku. We praise your name. Hallelujah. Kasih setiamu ya Tuhan, lingkupi jiwa ini, tak berujung batas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku